Wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ya, kita berjumpa lagi. Sekarang saya akan melanjutkan pada video instructional 4 terkait dengan seni dan pendidikan karakter. Dan tentu saja ini hanya lintasan saja yang saya sampaikan, dan selebihnya nanti mari kita berdiskusi. Tentu saja itu makom yang jauh lebih baik dibanding dengan hanya sekedar presentasi saja. Untuk memandu tentu saja seperti biasa saya menggunakan cara ini supaya ruh interaksinya masih terasa begitu. Jadi ini AV, audiovisual itu menurut teori Edgar Dill itu memang harus kita akui di antara cara daring ya presentasinya nampak, lalu komunikasinya juga nampak. Kita coba saja karena itu hanya pilihan-pilihan saja. Ya, mari kita mulai saja. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang pendidikan karakter seni dan pendidikan karakter. Tentu saja itu sifatnya in case nanti beberapa studi mungkin ada yang menyatakan hal yang sedikit berbeda, tidak jadi persoalan. Yang terpenting jejak rekam sebuah pernyataan adalah langkah yang dibuat di sebuah penelitian atau experience yang real gitu ya. Oke, mari kita berangkat lagi. Saya akan menyajikan salah satu slide yang terkait dengan tempo hari sudah dijelaskan, tetapi ini hal yang berbeda dengan slide yang berbeda. Jadi karya seni itu bisa rupa musik, tari, sastra, teater, dan lainnya. Dan semua karya seni itu tentu saja memiliki pesan yang disebut dengan dunia makna. Nanti berangkatnya sudah dijelaskan pada slide yang lainnya, itu berasal dari inner world atau berasal dari sesuatu yang disebut dengan outer world, dunia yang ada dalam dirinya, ekspresi dalam dirinya, ungkapan dalam dirinya, atau yang dipengaruhi dunia luar. Orang psikologi menyebutnya sebagai milieu. Nah, seni itu seperti itu. Jadi seni itu memiliki pesan-pesan yang disebut dengan bisa juga pesan moral atau pesan kedamaian, pesan kebajikan, dan seterusnya. Kalau dilihat dari fungsinya, mari kita susur saja ya, karena ini akan dikaitkan dengan karakter. Sebenarnya fungsi seni itu adalah satu, mengedukasi. Jika di sebuah teori disebutkan mengedukasi, tentu hal-hal yang disebut dengan kebaikan yang dikaitkan dengan karya seni itu sebenarnya tipis ataupun tebal itu di karya seni pasti ada gitu ya. Orang pasti memiliki pesan tertentu di dalam karya seni gitu ya. Dan banyak karya seni yang memang memiliki pesan-pesan pendidikan begitu ya. Dan nanti contoh-contohnya bisa kita cari bahwa yang disebut, misalnya saya pernah melihat seorang maestro Sardono W. Kusumo tampil di TEDx Kanada kalau tidak salah. Dia cerita tentang ya pokoknya ada latar belakangnya volcanoes, lalu ada orang yang sedang hamil tapi menari gitu. Lalu dia menyampaikan pesan luar biasa dari mulai yang disebut dengan bagaimana tari itu sebenarnya adalah sesuatu perilaku keseharian manusia, bergerak manusia di kereta api, manusia didesakkan banyak orang, dia bergerak dan lainnya. Itu hakikatnya sebetulnya manusia memiliki fitrah tari. Bergerak cepat, bergerak lambat, mengatur dinamika gerak di ruang yang besar, di ruang yang kecil, luar biasa. Pak Sardono W. Kusumo, Prof. Sardono W. Kusumo menjelaskan hal itu dengan luar biasa gitu ya. Lalu juga nanti di contoh lainnya banyak lah kalau kawan-kawan melihat penampilan teater begitu ya,
yang memiliki pesan-pesan moral banyak sekali, diantaranya karyanya Putu Wijaya, misalnya judulnya itu pendek-pendek, ada Bom, ada apa, apalagi ya, pokoknya judulnya sangat pendek-pendek, itu memiliki pesan-pesan moral yang luar biasa begitu ya. Lalu juga di sastra atau musik misalnya, saudara juga bisa melihat Sujiwo Tejo itu mengambil dari sastra Jawa, dari kidung-kidung Jawa. Aduh, ada yang pernah saya hafalkan, itu lagunya luar biasa. Itu pesan-pesan moral juga ya. Dan saudara juga pernah mungkin mendengarkan lagu We Are the World, itu juga pesan moral yang luar biasa. Lalu juga ada yang ya tentang perdamaian di Palestina. Itu juga lagu yang sangat luar biasa, menyentuh hati gitu ya. Nanti di Rupa juga saudara tahu, hanya kalau kita lihat most popular painting in the world, saudara tahu ada karya, meskipun bukan painting itu, tapi karya seni, karyanya Hokusai misalnya. Hokusai itu Katsushiko Hokusai itu berkarya tentang The Great Wave of Kanagawa, yaitu ombak besar di Kanagawa. Itu adalah sesuatu, ada pesan moral tertentu karena dia tinggal di Kanagawa, lalu juga ombak besar itu selalu menjadi bagian dari masyarakat di sana begitu. Dan luar biasa diceritakan bahwa dia adalah pelukis seniman yang sangat luar biasa di usia senjanya, kalau tidak salah di 70, 65, 70 lah dia berkarya sampai seri yang Kanagawa itu, The Great Wave of Kanagawa itu bisa dibuat sampai dengan 70 seri gitu ya. Jadi itu semangat hidup yang luar biasa. Di karya seni bisa demikian begitu ya. Jadi riwayat dirinya, kekaryaannya, karena tadi yang disebutkan inner world itu terkait dengan sesuatu yang melekat pada dirinya, yaitu menempel pada karyanya. Nanti pesannya bisa denotatif, tidak konotatif, itu persoalan lain, bagaimana mengemas seorang seniman dalam karya seni. Oke, yang kedua tidak asing lagi kawan-kawan mengenal bahwa karya seni sebagai sesuatu yang disebut dengan ekspresi. Nah, ungkapan itu adalah ungkapan kata hati, hasrat, sesuatu yang disebut dengan psychological expectation, harapan psikologi dari orang yang berkarya itu melekat pada karya itu. Bagaimana itu dikatakan sebuah karya yang baik dari segi konsep dan lainnya, itu nanti akan terbukti dengan berbagai orang yang mengaitkan, membahas dari bahasa rupa karya tersebut. Karya seni juga bisa sebagai sesuatu yang disebut dengan konservasi. Ingat, di Eropa itu ada konsep membangun arsitektur itu adalah sebagai building for today and forever. Kebayang ketika saya kunjungan tadi ke luar negeri, lalu juga artis residen di sana, kita melihat bangunan-bangunan itu yang bangunan abad 18 begitu ya, yang masih bertengger luar biasa, itu sebetulnya bangunan yang dari dulu hingga sekarang bentuknya seperti itu, tapi fungsinya beralih, ada yang menjadi apartemen, ada yang menjadi toko dan lain, tapi tidak diganggu. Nah, konsep itu terjadi, termasuk jalan yang dari bebatuan tetap berfungsi meskipun dulu digelinding oleh dokar, kereta, kuda, sekarang sama mobil Mercedes-Benz, mobil-mobil mewah yang lewat di situ karena itu kawasan yang elit begitu, tetap berfungsi. Artinya building for today and forever-nya tercapai. Luar biasa, itu sebagai konservasi yang mengawetkan sebuah karya seni hingga kini dikenali dan seterusnya, dan sebagai kode. Jadi nanti ada penanda bangunan pada masa itu, misalnya bentuknya kalau kuncup ke atas berarti itu bangunan yang ada Art Deco, ada bangunan yang nanti yang Korintia karena tiangnya dengan ukiran yang rumit begitu dan seterusnya. Itu ada penanda-penandanya, makanya disebutnya kode gitu ya. Oke, yang meluncur itu